Dan dia biasanya orang yang puasa itu menghindari hal-hal yang buruk, misalkan ngomongin orang, fitnah orang, nyakitin orang, ya. Terus mata, telinga, tangan, kakinya itu dijaga betul-betul supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian malamnya ada sholat taraweh, setelah sholat taraweh ada tadarus, setelah itu kita ngantuk, tidur, bangun lagi, sholat, sahur gitu kan, terus seperti itu. Nah dengan kondisi seperti itu maka tidak ada ruang bagi setan untuk mengganggu manusia yang sedang puasa. Makanya di situ istilahnya wasul silatis syayatinu, setan dibelenggu karena dia nggak punya celah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya, di masjid rumah saya di awal Ramadan jika niat puasa cukup sekali, apakah hal itu dibenarkan? Terima kasih. Ya, jadi ada yang niat di awal Ramadan, di malam pertama Ramadan, niat puasa untuk 1 bulan. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dalam hal ini ada hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Hafsah, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yubayyit as-siyama qablal fajri, fala siyama lahu." Barang siapa yang malam harinya tidak berniat puasa Ramadan, maka siang harinya dia tidak sah puasanya. Dalam hadis ini bahwa untuk puasa di siang hari maka syaratnya itu adalah kita niat di malam hari. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah niat di malam pertama bulan Ramadan untuk puasa 1 bulan itu dibenarkan atau ada dalilnya? Dalilnya secara umum yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi berbeda para ulama di sini. 3 mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa setiap harinya puasa itu berdiri sendiri. Artinya harus ada niat di malam harinya, di setiap hari. Misalkan sekarang hari Senin, berarti malam Seninnya kita harus niat. Malam Selasa kita harus niat untuk puasa hari Selasa. Tapi beda pandangan dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa boleh niat puasa untuk 1 bulan di awal malam Ramadan. Imam Malik. Itu perbedaannya. Jadi 3 imam mengharuskan kita niat di setiap malam, tapi Imam Malik boleh kita niat untuk 1 bulan di awal Ramadan. Itu ya. Tapi Imam Syafi'i mengambil hadis atau mengambil dalilnya dari Hafsah tadi, bahwa man lam yubayyit as-siyama qablal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang malamnya tidak niat puasa, maka siangnya itu dia puasanya tidak sah. Kemudian ada pertanyaan kira-kira mungkin, apakah harus ada Ramadannya? Artinya niatnya itu harus kita jelaskan bahwa kita puasa Ramadan. Maka ini beda lagi pendapat para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah tidak perlu ada kata Ramadan karena sudah jelas kita puasa itu adalah puasa Ramadan. Misalkan sekarang kan sedang bulan Ramadan, tidak perlu ada kata-kata Ramadannya. Misalkan kayak gini, kita kan biasa nawaitu shauma ghadin an ada ifahdur syahri Ramadana. Nah, tidak perlu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, harus ada Ramadannya. Adapun lafadznya kayak tadi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardus syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Adapun menurut imam-imam yang lain, dengan sahur pun itu menandakan kita sudah berniat akan puasa esok hari, kan gitu. Ya. Kembali lagi ke yang tadi, Imam Malik mengatakan bahwa bisa
satu malam di malam pertama Ramadan, kita niat untuk 1 bulan. Kecuali misalkan kita sudah niat 1 bulan, kita sudah niat puasa 1 bulan, tapi pada hari pertama, kedua, ketiga kita lancar puasa, kemudian hari ke-10 kita sakit atau dalam perjalanan, atau kalau wanita haid. Nah, maka itu perlu diperbaharui ketika dia akan melanjutkan puasa Ramadan. Misalkan hari ke-14 atau ke-15 dia akan melanjutkan puasa Ramadan, maka diperbaharui niatnya. Itu menurut pendapat Imam Malik. Sekarang kasusnya bagaimana apabila ada seseorang yang ketiduran, misalkan habis maghrib atau habis isya, terlalu capek, terlalu lelah, dia siangnya bekerja, ketiduran. Bangun-bangun subuh, kan gak ada sahur dia, dan lupa dia untuk berniat. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah orang tersebut puasanya sah. Andaikan dia puasa subuh itu, dia sah. Ya, karena dia tentunya punya niat untuk melakukan puasa kan. Nah, itu menurut mayoritas ulama. Kita beres. Kemudian pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Bi khair. Alhamdulillah. Wa anta kaifa haluk? Ana mau tanya, apakah hadis tentang seseorang akan diharamkan api neraka apabila dia bahagia dengan datangnya Ramadan? Mohon penjelasannya. Dan apa maksud setan dibelenggu pada bulan Ramadan? Apakah dibelenggu seperti halnya apa nih? Seperti halnya dirantai. Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama sekarang, apakah memang ada hadisnya itu mengenai orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya terkena api neraka? Teks hadisnya kira-kira seperti ini. Man fariha bidukhuli ramadana, barang siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya terkena api neraka. Itu ada di kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan pada abad ke-13-an. Menurut ulama ahli hadis, hadis ini dhaif. Bahkan hadis ini mencapai maudhu atau palsu. Itu menurut ulama ahli hadis ya, bukan menurut saya. Tapi hikmahnya memang kalau kita tidak mengaitkan hal ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya kita memang bahagia kan ketika memasuki bulan Ramadan, atau ketika akan datang bulan Ramadan kita sangat bahagia, sangat antusias. Kebahagiaan dan antusias kita itu adalah pertanda bahwa kita akan melakukan ibadah yang maksimal di bulan Ramadan. Ya. Itu. Jadi tanda-tanda dari kebahagiaan itu seseorang akan bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua mengenai setan dibelenggu. Ada hadis, jadi hadisnya gini. Idza dakhala syahrul ramadhana, apabila masuk bulan Ramadan, putihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dalam redaksi lain putihat abwabus samai, dibuka pintu-pintu langit. Wa guriqat abwabu jahannam, dan ditutup kunci rapat-rapat dan dikunci rapat-rapat pintu jahannam, pintu neraka. Wasul sirati syayatinu, dan syaitan dibelenggu. Menurut ulama ini adalah maknanya makna majazi. Karena logikanya seperti ini. Seseorang yang melakukan puasa, tentunya dia dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia menahan dari makan, minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Di dalamnya pun dia melakukan sholat, tadarus, sedekah, apalagi. Pokoknya hal-hal yang baik. Dan dia biasanya, orang yang puasa itu menghindari hal-hal yang buruk. Misalkan ngomongin orang, fitnah orang, nyakitin orang, ya.
Terus mata, telinga, tangan, kakinya itu dijaga betul-betul supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian malamnya ada sholat taraweh, setelah sholat taraweh ada tadarus, setelah itu kita ngantuk, tidur, bangun lagi, sholat, sahur gitu kan, terus seperti itu. Nah dengan kondisi seperti itu maka tidak ada ruang bagi setan untuk mengganggu manusia yang sedang puasa. Makanya di situ istilahnya wasul silatis syayatinu, setan dibelenggu karena dia nggak punya celah untuk mengganggu manusia yang sedang puasa. Itu.